Pendapat Kais. Kais ada? Kais, dengar suara saya? Dengar Bu. Kais, coba kasih contoh satu ke teman-teman dan juga ke saya gitu. Masih masuk dengan contoh international development, penangkapan sudah pada tahapan international development ini. Gimana Bu? Kasih contoh satu. Ini kan yang saya kasih contoh ini ketika musim penangkapan ya. Jadi di sini kemampuan eksplorasi diharapkan bahwa nelayan itu tidak hanya dapat memanfaatkan SDI untuk pemenuhan kebutuhan pada saat itu saja, pada kebutuhan lokal saja, tetapi sudah pada tahapan international development. Nah, contoh yang saya berikan adalah ketika musim penangkapan ini ya, yaitu bagaimana cara nelayan untuk mengolah hasil tangkapannya sehingga dapat bernilai jual. Nah, kalau contoh lain, seperti apa, Kais? Kalau contoh dari saya, Bu, seperti sashimi itu, Bu. Sashimi, pengolahannya ya, bentuk pengolahannya. Ya, pengolahan ikan sashimi itu kan diolah secara khusus ya, ikan tuna. Mulai dari penangkapan di atas kapalnya hingga disimpannya, Bu. Itu, Bu, contoh dari saya. Ya, yang lainnya ada, Kais? Yang lainnya seperti produk ikan galengan tuh, Bu. Ya, produk ikan kaleng boleh ya, melakukan pengolahan gitu ya. Ya, Bu. Berlimpahnya sardinella penangkapan murah sekali gitu ya, karena musim puncak murah sekali nilai jualnya. Jadi yang menentukan harga itu ya bukan si nelayannya gitu ya, tapi memang kondisinya. Tapi jika kita memang bisa mengolah si SDI tadi gitu ya menjadi suatu produk ya, yang menentukan harga nilai jual daripada si ikan itu ya nelayan tetapun kita gitu ya. Oke, yang lainnya M. Zaki, ada M. Zaki? Farhani ada? Oke. Wahyu Muliza. Ada juga ya. Febi Nurul Husna. Febi Nurul Husna. Nah, tiba-tiba menghilang. Tadi ada, sudah masuk di Zoom. Padahal niatnya saya ya untuk memanggil mahasiswa yang tidak hadir tadi seperti Farhani tadi ya. Ya ingin saya coret gitu. Artinya saya mau menganggap bahwa yang bersangkutan hadir, tapi ketika seperti ini, ketika saya panggil tiba-tiba dia keluar ke Febi berarti, maka saya anggap juga tidak hadirlah walaupun dia mengikuti dari tadi. Kalian sudah tahu kan kriteria penilaian dari saya gitu ya. Di MK lain mungkin sudah pernah saya jelaskan, ya saya tidak jelaskan lagi di MK ini. Sama ya, reward yang saya berikan gitu juga sama. Jadi saya katakan tadi ke Sandi awalnya 15 menit, 8.15 kita masuk ya. Saya harap tidak ada yang telat gitu ya. Nah, sebenarnya saya tidak mau lagi seperti Yoyon tadi yang terakhir ya, maaf ya Yoyon, Rahma tadi ya juga ya. Sebenarnya kalau telat seperti tadi, setelah join saya anggap tidak hadir juga, karena saya sudah menunggu itu sampai 20 menit. Pada akhirnya saya katakan ke Sandi 15 menit, tapi pada akhirnya saya mulai absensi di 8:20 ya, tapi untuk hari ini nggak apa-apa lah ya Yoyon ya, sama sama Rahma gitu ya. Nah ini Febi nggak masuk, Febi nggak ada, Diti ada? Nggak ada juga ya. Oke, yang lainnya boleh silahkan ya mau memberikan pendapat. Ya silahkan Faras. Zero waste ya. Iya, bagus sekali ya Faras Afifah Sukma. Nah, ini menggunakan ataupun pengolahan memanfaatkan zero waste gitu ya.
kita pedagang ikan kalau kita pergi ke pasar kebanyakan ya, pedagang itu membuang seluruh, seperti, jeroannya gitu ya, insangnya dari ikan tersebut. Padahal jika kita tahu pemanfaatan, ataupun pengolahan, SDI berbasis zero waste ini, pastinya kita akan memanfaatkan si insang-insang tersebut. Nah, saya pernah beberapa kali di masa lampau ya, tapi sekarang dalam, beberapa waktu di tahun ini, beberapa bulan yang belakang, saya nggak pernah lihat lagi ada orang yang mengambil insang-insang ikan di pasar Lambaru tersebut. Nah, sebelumnya saya pernah ya, ketika saya belanja ke Lambaru gitu ya, belanja ikan gitu ya. Nah, jadi ada satu orang ini, dia jualan ikan lele, ya. Dia jualan ikan lele, tapi dia mengambil insang-insang ikan itu yang ada di pedagang-pedagang gitu ya, yang udah terbuang gitu. Jadi dia kutipin semua gitu. Jadi saya sempat nanya, saya suka sekali gitu ya. Saya suka kali ketika ke pasar kemanapun saya pergi, saya tipenya mengamati ya, observasi, melihat gitu ya, mengamati mulai dari tingkah laku orang, kondisi lingkungan, tempat dan segala macam gitu ya. Jadi saya perhatikan orang tersebut gitu ya. Saya perhatikan dari mana dia datangnya, kemana dia pulangnya gitu ya. Jadi saya tanyakan, itu untuk apa gitu ya? Limbah itu untuk apa? Nah, dia katakan untuk umpan, untuk pakan gitu ya. Jadi dia katakan, hobi dia itu adalah memancing. Oh, hobi dia itu dia punya usaha budidaya lele gitu ya. Nah, jadi dia memanfaatkan limbah-limbah tersebut sebagai apa? Sebagai pakannya gitu ya. Nah, jadi saya tanyakan lagi, itu nanti dicampur dengan apa? Jadi saya nanya-nanya gitu ya. Nah, jadi dia telah memanfaatkan bahan baku yang ada, yang ada di sekitar dia gitu ya. Saya katakan di sekitar dia karena dia juga sebagai pedagang ikan lele di Pasar Lambaru gitu. Ya, untuk apa? Untuk pakan ikan dia, pakan si lele dia gitu. Dia bilang daripada beli umpan buatan gitu ya, dan jeruan-jeruan ikan, insang-insang ikan itu berdampak terhadap pengurangan biaya pembelian pakan gitu. Jadi dia katakan seperti itu. Nah, sama halnya dengan nelayan ya, seharusnya juga nelayan dapat memanfaatkan, kalaupun bukan si bapak nelayannya, tetapi ibunya, ibu rumah tangga mungkin yang pekerjaan suaminya sebagai nelayan, bisa melihat peluang bisnis daripada si ikan ini gitu ya, dari memanfaatkan seluruhnya. Nah, jadi saya minggu lalu ya, saya ikut trip ke Pulau Ber. Ada yang mahasiswa asal Pulau Ber nggak di kelas ini? Ada yang anak Pulau Ber? Pulau Ber. Pulau Aceh. Ada nggak? Ada yang anak Pulau Aceh nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Nah, jadi saya ikut trip itu, saya ikut sama dusun-dusun di IKL. Itu proyek dusun IKL gitu ya. Jadi ada anak mahasiswa IKL, ada beberapa orang itu yang KKN di Pulau Ber itu gitu. Ada berapa orang ya? Saya nggak tahu ada berapa orang sebanyak. Jadi ketika penjemputan saya ikut, ya sekalian melihat kondisi lingkungan di sana ya, karena baru kali pertama saya ke sana. Jadi ada masyarakat yang sebagai istilahnya tempat anak-anak KKN itu tinggal gitu ya, ataupun tetangganya mungkin ya kakak itu. Nah, jadi dia mengatakan anak-anak ini kemarin itu kepingin bakso katanya kan. Baksonya itu ya beli dari apa? Dari Banda Aceh gitu, dipesan di Banda Aceh, dibawa ke Pulau Ber. Sedangkan saya perhatikan hasil tangkapan di Pulau Ber itu banyak sekali, dan di sana rata-rata profesinya sebagai nelayan gitu. Saya katakan, kenapa harus beli pesan di Banda Aceh baksonya, kenapa nggak buat sendiri? Kan banyak ikan, saya katakan seperti itu. Karena belum tahu, ternyata belum tahu pengolahannya. Nah, itu